Tugas pencernaan manusia. Soal nomor 1. Urutkanlah saluran pencernaan. Dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Nomor 2. Tuliskan kelenjar pencernaan manusia dan fungsinya. A. Kelenjar ludah untuk mengubah amilum pada makanan menjadi gula dan melembutkan makanan. B. Kelenjar korpus lambung untuk membunuh bakteri yang ditelan pada makanan, pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin, penggumpalan susu. C. Kelenjar hati mensekresi cairan yang berasal dari kantong empedu. D. Kelenjar pankreas untuk menghasilkan getah pankreas. Nomor 3. Jelaskan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Apa yang terjadi ketika makanan di mulut? Makanan diperkecil ukurannya, dihaluskan, dirubahnya amilum pada makanan menjadi gula saat dikunyah pada mulut. Nomor 4. Perhatikan gigi kalian dan jelaskan jenis-jenis gigi. A. Gigi seri, berjumlah 8 yang terletak di depan mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan. B. Gigi taring, berjumlah 4 dan menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan. C. Gigi geraham, berjumlah 8 dan berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Nomor 5. Berdasarkan jumlah dari masing-masing gigi kalian, makanan jenis apakah yang lebih cocok untuk dikonsumsi dan apa hikmah yang dapat kalian ambil dari gigi yang Allah ciptakan untuk kalian gunakan? Jawaban. Apa saja asal halal dan baik bagi tubuh, serta tidak terlalu banyak. Hikmahnya kita harus makan makanan halal dan baik, serta bersyukur karena telah diciptakan gigi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6. Apa itu lidah? Bagaimana fungsinya? Apa implementasi rasa syukur kalian ketika Allah memberikan lidah yang normal untuk kalian? Lidah merupakan jaringan otot yang berada di dasar rongga mulut. Fungsinya merasakan rasa makanan yang berbeda. Implementasinya, makan makanan yang halal. Nomor 7. Mengapa makanan dari mulut dapat masuk ke esofagus lalu ke lambung? Karena makanan ditelan dari mulut ke kerongkongan dan adanya epiglotis untuk mencegah makanan masuk ke tenggorokan, serta membuat makanan terus memasuki kerongkongan hingga ke lambung. Nomor 8 soal. Di dalam esofagus ada membran yang bernama epiglotis. Fungsinya untuk apa? Kemudian hubungkan dengan salah satu adab saat kalian makan dengan kerja dari epiglotis tersebut. Nomor 8 jawaban. Epiglotis berfungsi sebagai pencegah makanan masuk ke tenggorokan. Ada makanan yang tepat dengan cara kerja epiglotis adalah makan sambil duduk. Nomor 9. Soal. Bagaimana bentuk lambung dan apa saja bagian-bagian lambung? Nomor 9 jawaban. Lambung berbentuk seperti kantung berotot. Bagian-bagian lambung adalah kardia, fundus, dan pilorus. Nomor 10. Bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung? Proses pencernaan pada lambung terjadi secara kimiawi. Nomor 11 soal. Apa saja dan bagaimana cara enzim dan zat yang terdapat di lambung? Jawab. A. HCl berfungsi sebagai pembunuh bakteri yang ditelan pada makanan dan juga berperan dalam proses pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. B. Renin merupakan protein yang berperan saat penggumpalan susu sehingga dicerna dalam lambung. C. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. D. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak. Nomor 12. Substansi apa yang diserap di lambung? Nomor 12 jawaban protein, lemak, dan susu. Nomor 13 soal. Berapa panjang usus halus? Bayangkan jika usus kalian dibentangkan, lebih panjang mana, usus atau tubuh kalian? Panjang usus halus 7,5 meter. Jika usus saya dibentangkan, maka akan lebih panjang dari tubuh saya sendiri. Nomor 14. Allah telah menyusun dengan sedemikian rupa sehingga bisa cukup di perut kalian. Apakah hikmah yang dapat kalian ambil? Bersyukur telah diciptakan organ pencernaan dan makan makanan yang halal. Nomor 15. Soal. Bagaimana pencernaan makanan yang terjadi di usus halus? Pencernaan terjadi secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Nomor 16. Senyawa apa saja yang terlibat pada proses pencernaan di dalam usus halus? Nomor 16 jawaban. Air, garam, sodium bikarbonat, enzim. Enzimnya adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Nomor 17 soal. Jelaskan fungsi kelenjar hati dan empedu. Fungsi kelenjar hati
Mengsekresi cairan dari kantung empedu. Fungsi kelenjar empedu mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Nomor 18 soal, jelaskan fungsi enzim yang dihasilkan pankreas. 18 jawaban. A. Amilase berperan memecah zat tepung menjadi gula. B. Lipase berperan memecah lemak menjadi asam lemak. C. Tripsinogen berubah menjadi tripsin. Tripsin memecah protein menjadi peptin dan amino. Nomor 19. Bagaimana proses penyerapan sari-sari makanan? Di manakah tempat penyerapan sari-sari makanan dan dilakukan oleh bagian yang bernama tanda tanya. Jelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam villi usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan yang dilakukan oleh junjut usus atau villi. Lalu zat-zat makanan diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah-darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan dan sisanya ke seluruh tubuh. Proses ini terjadi pada usus penyerapan, dilakukan oleh junjut usus atau villi. Bagian-bagian villi adalah pembuluh darah, pembuluh limfa atau akteal, dan epitelium. Nomor 20. Makanan yang tidak diserap oleh tubuh disalurkan kemana? Makanan yang tidak diserap oleh tubuh disalurkan ke usus besar. Nomor 21. Jelaskan fungsi usus besar. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan dan tempat terjadinya proses pembentukan feses. Nomor 22 soal. Setelah kalian mempelajari proses pencernaan, apa yang dapat kalian ambil hikmah dan manfaat mempelajari proses pencernaan manusia? Nomor 22, jawaban. Hikmah mempelajari proses pencernaan adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan organ pencernaan untuk kita. Manfaat mempelajari proses pencernaan ini adalah kita tahu bagaimana proses pencernaan manusia yang setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari.